Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kami kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membahas terkait dengan pengusulan TUK. Baik, izin share screen ini, pada materi hari ini. Izin share screen, boleh Mbak? Oke ya, bisa. Baik, Bapak Ibu semua, ini memang masih demo, masih belum muncul di layar Bapak Ibu, di layar tangkapan Bapak Ibu semua, tapi akan muncul segera mungkin. Nanti Bapak Ibu langsung bisa mengusulkan TUK. Jadi pertama nanti di layar Bapak Ibu setelah login ke aplikasi uji kompetensi itu ada namanya TUK penjadwalan ya. Jadi ada pengelolaan TUK dan pengawasnya, terus kemudian pengelolaan jadwal uji kompetensi, sama monitoring pelaksanaan TUK-nya. Nah, pertama kita lihat yang TUK. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini untuk penjadwalan TUK-nya ini dibuat di sini. Ya, ini adalah daftar TUK yang sudah dibuat oleh teman-teman tadi ya kita latihan. Tapi kita coba lagi. Di sini eh, Dinas Pendidikan, kebetulan saya menggunakan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh itu akan menjadi eh, contoh dalam pelaksanaan penambahan atau pembuatan TUK tersebut. Ya, jadi ini saya contohkan nanti Bapak Ibu ya. Ini contoh, kita akan tambah TUK. Pertanyaan pertama, ini juga dari teman-teman kementerian, mungkin hadir ke sini teman-teman dari kementerian eh, lain ya. Di sini pertama ada dua pilihan jenis lokasi TUK. Yang pertama adalah satuan pendidikan atau non satuan pendidikan. Kita akan demokan dua-duanya. Pertama, kalau satuan pendidikan, berarti Bapak Ibu harus memasukkan NPSN sekolah tersebut. Contoh ini saya masukkan NPSN-nya, terus kemudian saya pilih, itu langsung otomatis datanya muncul. Ya, data ini dari Dapodik terkait dengan nomor pokok sekolah nasional. Terus kemudian yang kedua, setelah muncul datanya, Bapak Ibu pilih jenis kegiatan. Ya, jadi ini jenis kegiatannya daring atau luring. Ya, jadi untuk kegiatan yang luring itu Bapak Ibu isi di sini. Contoh seperti ini. Terus kemudian di sini ada provinsi, pilih kabupaten kotanya, siapa nama penanggung jawabnya, terus kemudian disimpan. Ya, kita sudah nambah. Setelah ditambah Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya kita akan mengelola jadwal. Jadi kalau ini Bapak Ibu mau hapus apa ini edit, contoh gini ya, mau diedit lagi bisa, mau dihapus juga bisa. Contoh di sini ini bisa dihapus ya. Jadi ini ada tombol ini bisa Bapak Ibu melakukan penghapusan atau edit. Terus kemudian setelah jadi, menu yang berikutnya yang Bapak Ibu kerjakan adalah pengelolaan penjadwalan. Di mana pengelolaan penjadwalan ini Bapak Ibu semua nanti akan menentukan pengawas, mendistribusikan peserta, dan melakukan pengesetan pengawas dan jadwal dan sesi. Nanti Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, ataupun Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Contoh, kita mulai dari guru PNS, pertama ke muda. Ini contoh, terus kemudian kita ingin mengelola jadwalnya, kita tambah, pilih TUK dan pengawasnya, contoh ini.
Kita pilih. Ini pertama eh, TUK-nya sudah kita pilih ya. Ya, jadi pilih TUK-nya, terus kemudian di sini ada sesi jadwal. Nah, sesi jadwal ini Bapak Ibu semua sudah ditentukan oleh pusat. Dalam artian untuk guru pertama muda, kapan pelaksanaannya, jadwalnya, sesinya diberikan hanya sesi mana saja, itu sudah eh, ditentukan. Sehingga nanti ketika Dinas Pendidikan memilih itu dia sudah tinggal memilih jadwal yang sudah ada. Terus kemudian dia pilih ruang, contoh di sini jumlah kapasitas ruangannya Bapak Ibu masukkan 20 ya. Ini kalau ada link pemantauan, ya dalam artian walaupun ini kelasnya kelas luring, tapi kalau ada link pemantauan, contoh Bapak Ibu diminta untuk balai bisa memantau seluruh proses pelaksanaan. Termasuk juga Bapak Ibu yang ada di pusat, kami juga bisa pengen melihat proses yang berjalan. Nah ini masing-masing dinas menginput link Gmeet atau Zoom. Untuk kelas luring tidak wajib. Ya, jadi kelas luring tidak wajib. Kalau ada boleh, kalau tidak ada nggak apa-apa. Tetapi kalau kelas daring wajib. Terus kemudian kita tambahkan pengawas. Nah, di sini pengawas kita eh, masukin nama pengawas yang diinput. Seperti dijelaskan Bapak Ibu tadi bahwa pengawas ini adalah unsur dinas pendidikan atau pengawas satuan pendidikan atau eh, tenaga kependidikan di sekolah atau TU ya, yang statusnya ASN. Kira-kira begitu. Jadi contoh eh, terus kemudian instansinya ya, kemudian disimpan. Ya, ya udah ada. Jadi SMK 1 Banda Aceh lab komputer 1 sudah di ini. Nah, bagaimana kita mau masukkan peserta? Kita lihat detail. Sini daftar pesertanya, pengawasnya sudah ada. Terus kemudian ini daftar peserta. Nah, daftar peserta ini 0220 berarti pesertanya yang terisi masih 0. Kita tambahkan. Ya, kita contoh pilih beberapa peserta ini kita pilih ya. Ini pesertanya bisa dicari nama pesertanya ya, bisa dicari. Terus kemudian kita simpan contoh. Nah, ini sudah masuk pesertanya. Ada sebanyak 13 orang. Sudah saya pilih masuk di ini. Jadi ini kita lihat sudah ada 13 dari 20. Kalau sudah kita simpan, berarti sudah selesai Bapak Ibu melakukan set TUK dan juga melakukan pengisian daftar peserta yang akan ikut di dalam kelas tersebut. Terus kemudian kita akan kembali, kita lihat di menu terakhir yaitu peserta. Nah, dari sini peserta kita lihat tadi pertama muda. Ini dari pertama muda ini sudah terlihat di sini Bapak Ibu di BGP itu nanti contoh namanya siapa,
dia instansinya, jadwal TUK-nya jam berapa, mulai, selesai kapan, sesi mana, di ruang mana. Ini sudah terlihat semua di data ini. Di sini ada status sinkron belum sinkron, itu untuk status peserta sudah dimasukkan ke dalam kelas untuk ujian belum, nanti ini akan tersinkron saat mau ujian, terus status peserta itu sudah selesai apa belum. Kalau ini belum selesai, berarti dia belum bisa mengecek. Status jadwal TUK-nya ini akan dikirim ke peserta untuk dapat melihat informasi yang ada. Terus kemudian ada satu menu nanti yaitu berita acara. Jadi Bapak Ibu semua berita acara nanti seperti Bapak Ibu pengusulan ya. Nanti berita acara di sini di TUK ini kita tambahkan untuk berita acara pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ruangannya masing-masing. Jadi tadi kalau sudah ada pengelola penjadwalan contoh seperti ini ya, ini sudah ada datanya. Ini Bapak Ibu bisa mengunduh nanti, mengunduh daftar eh, peserta beserta format berita acaranya yang nanti ditandatangani pada saat pelaksanaan ujian, dan daftar hadir peserta bisa dicek di situ pesertanya untuk ada di lokasi. Nah, ini kira-kira untuk yang pembuatan TUK, tempat uji kompetensi secara dari cara luring. Kita bikin lagi, kita bikin ini contoh seperti teman-teman kita di kementerian lain. Kebetulan mereka akan melakukan di non satuan pendidikan. Contoh di aula Kementerian Kehutanan contoh. Ya, ini dia modelnya luring. Ya, alamat Jakarta contoh begitu ya. Pilih provinsinya, ini betul-betul eh, harus di input ya Bapak Ibu ya. Contoh nama penanggung jawab Ibu Siti itu, nomor telepon penanggung jawab 0867. Sudah disimpan. Ini adalah contoh TUK yang bukan satuan pendidikan. Ya, tuh. Terus kemudian ini, terus kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga bisa menambahkan eh, sebuah atau sebuah tempat uji kompetensi daring, yang mana daring ini contoh begini Bapak Ibu, besok tanggal pelaksanaan ada peserta yang sudah umroh, ada yang peserta tiba-tiba sakit keras, dia dirawat di rumah sakit tapi tetap pengen ikut ujian, ada peserta yang tiba-tiba orang tuanya meninggal, dia harus pulang ke kampung, tapi waktu saat pelaksanaan beliau bisa ikut secara daring gitu. Itu bisa saja dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan apa yang disebut dengan TUK daring. Ini tambah contoh lokasinya bisa di satuan pendidikan, dalam arti lokasinya itu Bapak Ibu memantau dari lokasi itu. Ya, atau non satuan pendidikan Bapak Ibu mantaunya dari Dinas Pendidikan Kota Langsa gitu, atau ya. Oh, ini daring alamatnya ya. Terus kemudian nomor telepon penanggung jawab.
disimpanlah seperti ini. Terus kemudian disimpan. Ya. Kemudian kita bisa lihat detailnya. Nah, ini bisa kita lihat sudah dibuat laring, kemudian kita masuk ke kelola penjadwalan. Kita pilih contoh ternyata ada kasus di Guru Muda Madya, ada yang kelas daring. Ini ya tambah, kita pilih untuk TUK-nya, kita cari tadi, ya ini, kita pilih. Ya. Sesi jadwalnya, contoh ini hari ini, nama ruangannya, contoh daring 1 Aceh. Ya. Jumlah kapasitas Bapak Ibu mungkin tidak banyak-banyak lah, 10 saja. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu wajib untuk input link pemantauan. Dalam artian input pemantauan ini bisa link Google Meet atau Zoom. Ya, terus silakan diisi. Kemudian di sini contoh diisi gitu ya. Kemudian pengawasnya siapa? Perlu ada pengawas di ruangan ini, walaupun mungkin dia standby di Dinas Pendidikan, tapi dia menjadi pengawas, dia memantau proses yang berjalan. Kemudian instansinya, Dinas. Kemudian nanti dia masukkan NIP-nya ya. Setelah itu disimpan. Nah, dia dilihat detail, ini kita bisa nambahin peserta. Nah, tambahin peserta, ditambahkanlah berapa peserta yang kemarin mengalami kendala. Contoh ini ada mengalami kendala, terus kita simpan. Nah, nanti Iya, ya, Mas. di peserta dan di mana di dinas itu bisa melihat eh, link Zoom ini, bisa mengklik dan bisa memantau memantau pelaksanaan eh, peserta tersebut. Dan juga si peserta kita bisa melihat link Zoom-nya untuk link Zoom atau Google Meet untuk pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami harapkan nanti dilakukan oleh Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten dan Provinsi yang berkoordinasi guru penggerak maupun balai guru penggerak. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasir atas pemaparan materinya yang sangat jelas terkait mekanisme pengusulan TUK. Dapat diketahui peran BGP dan BBGP salah satunya adalah validasi TUK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mohon mengisi daftar kehadiran yang sudah kami kirimkan di laman chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand untuk kemudian dapat saya tunjuk untuk bertanya. Baik, di sini sudah ada 3 orang yang sudah raise hand. Untuk penanya pertama, Bapak Faizal dari BGP Kalbar, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang kami tanyakan adalah terkait dengan usulan untuk periode yang kedua. Nah, itu yang masuk periode kedua itu kan ada beberapa ya diusulkan bagi yang tidak mengajukan di awal
revisi bagi yang tidak mengusulkan setelah verbal, sedangkan selanjutnya adalah ditolak permanen. Nah, yang kami harapkan ketiga-tiga posisi ini mohon dipertimbangkan kembali untuk diikutkan ke dalam periode yang kedua. Karena apa? Yang ditolak permanen itu sebenarnya mereka itu lulus atau secara administrasi boleh atau sah. Cuman mereka itu kemarin itu salah klik dan tidak melengkapi berkas sesuai. Tetapi mereka mengirimkan via Japri ke dinas. Jadi mohon untuk yang ditolak permanen itu dan teman-temannya itu diikutkan lagi ke dalam usulan yang kedua. Karena memang di kami di Kalimantan Barat ini memang keterbatasan sinyal. Jadi beberapa tempat itu memang akses informasi itu terbatas. Jadi mereka ada beberapa yang ketinggalan informasi itu. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Faizal. Kepada Bapak Asri, kami silakan untuk bantu menjawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Faizal. Ya, tadi saya sampaikan untuk yang periode kedua yang revisi gitu ya, kemudian yang ditolak revisi kedua gitu. Nah, kalau yang ditolak dari awal itu kita anggap permanen, tapi jika seperti yang Bapak sampaikan, berarti nanti ada step satu lagi yang akan kita lakukan. Mohon Bapak dan Ibu di BGP menginventarisir kembali gitu ya, mana-mana yang mendata kembali, mana-mana yang benar-benar itu memenuhi persyaratan. Memang kita membuka seluas-luasnya kepada guru yang memiliki persyaratan untuk ikut uji kompetensi ini. Jadi nanti kami meminta list itu sehingga bisa kita buka kembali, kita masukkan di dalam uh, calon untuk di periode kedua. Terima kasih inputnya Pak Faizal. Noted, kita catat dan nanti kita tindak lanjuti terkait dengan yang ditolak permanen ini yang sekiranya dia benar-benar memenuhi persyaratan akan kita masukkan di periode kedua. Terima kasih Pak Faizal. Oke, terima kasih Pak. Sangat jelas dan terima kasih atas tanggapannya. Kami siap untuk memverbal kembali untuk yang teman-teman yang sudah lulus dan sesuai administrasi begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asri dan Pak Faizal. Selanjutnya untuk menanya kedua dari BBGP Sumatera Utara, Ibu Dita Manulang. Kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nurlia Asari. Izin saya bertanya terkait dengan kegiatan uji kompetensi. Nantinya kan ada ada yang versi daring dan ada yang versi luring. Nah, kalau untuk versi daring itu kan terkait dengan daerah khusus yang gurunya tidak memungkinkan untuk datang ke ibu kota kabupaten atau kota terdekat karena jaraknya yang sangat jauh. Misalnya kayak di Pulau Nias itu, Pak, Pulau Nias itu ada juga peserta pulau Batu-Batu Menyeberang itu makan waktu sekitar 2 jam dan itu pun kalau kondisi gitu. Bila cuaca ekstrim maka tidak bisa gitu. Nah, untuk kondisi seperti ini, apakah ada persyaratan tertentu yang harus kami lampirkan bila nanti kami menunjuk daerah dari guru seperti itu, Pak? Mungkin nanti dilaksanakan di sekolah si guru tersebut, sehingga dia tidak perlu harus datang ke kabupaten di Kabupatennya Selatan. Dan yang kedua, untuk pengawas dan guru itu kan boleh disatukan ya Pak lokasinya. Nantinya untuk pengawas Madya ke Utama, apakah tempat uji kompetensinya tetap juga di Dinas Kabupaten Kota atau nantinya akan ujian di pusat atau bagaimana? Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dita. Kami persilakan pada Pak Asri, Pak, untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Lia, Bu Dita dari BBGP Sumatera Utara. Terkait dengan daerah khusus, ya kita fasilitasi Bu secara daring. Jadi nanti dinas pada saat mengusulkan TUK sekaligus membuka link Zoom. Itu nanti masuk di dalam usulan yang akan disampaikan di dalam
SIM PKB yang sudah didemokan oleh Mas Nasir tadi. Jadi mereka itu nanti bisa ngumpul, misal tadi kalau kita simulasikan di Pulau Nias gitu ya, di daerah mana di Nias, mereka berkumpul di sana di satu tempat begitu. Lalu kemudian kita bisa memantau BGP BPGP dan dinas kan otomatis kan ada nanti pengawasannya ke sana, cuman gurunya mungkin nggak dihadirkan, begitu ya Bu Dita ya. Nah, oleh karena itu pada saat pengusulan TUK itu nanti atau tempat uji kompetensinya nanti di Pulau Nias itu udah berikut link Zoom yang akan bisa kita akses secara bersama-sama. Ibu juga nanti bisa akses, kami pun dari pusat bisa akses karena nanti udah tertagging di SIM PKB. Itu itu aja sih persyaratannya, Bu. Jadi selama proses ujian itu on on kamera gitu ya. Artinya kita bisa melihat pelaksanaan uji kompetensi itu di sana berlangsung gitu. Lalu kemudian pengawas media utama sama dengan guru utama, Bu. Media utama dilakukan di TUK juga gitu dan itu eh, tidak dipisahkan ataupun mungkin pelaksanaan yang utama ini ya di pusat gitu enggak. Itu secara bersama-sama di TUK begitu bisa aja nanti nyampur dengan yang pertama juga. Tesnya itu pertama dengan yang utama di satu TUK yang sama enggak menutup kemungkinan. Begitu Bu Dita. Jadi yang utama itu tetap bersama-sama dengan yang pertama muda Madia gitu ya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Asri. Ya, sama-sama Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Asri dan Bu Dita. Untuk menanya berikutnya dari BGP Terima kasih Kaltim, Mbak Nurul. Ibu Nuril, Iya. sama-sama Ibu. Kami persilahkan Ibu Nuril. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama mengenai penanggung jawab. Tadi untuk usulan ada penanggung jawab. Itu apakah diisi oleh sekolah, TUK, nama TUK, penanggung jawab di TUK-nya atau pengawas atau dari dinas itu tadi. Lalu mengenai anggaran. Jika kabupaten kota tidak menganggarkan untuk pelaksanaan TUK-nya, pelaksanaan UKKJ tahun ini seperti apa? Karena kebanyakan dari dinas kendalanya itu anggaran. Kemudian untuk TUK kemarin sudah mengisi di link, apakah itu masih bisa berubah? Misalnya sebelumnya mengisi cuma satu, kemudian nanti ketika mengusulkan berubah jadi 2 atau 3 dan seterusnya, apakah bisa berubah? Lalu misalnya di satu kabupaten kota itu yang diterima hanya 1 orang yang lulus untuk mengikuti UKKJ. Apakah TUK-nya tetap di kabupaten kota itu atau secara daring tadi atau mengikuti luring dengan bergabung dengan kabupaten kota terdekat. Lalu kapasitas itu kan maksimal 20 orang ya untuk satu kelas. Nah, apakah itu misalnya satu kelas diisi untuk atau satu TUK diisi dengan 10 orang dengan karena kapasitasnya atau jaringannya hanya cukup untuk segitu atau boleh atau harus 20 orang tadi. Itu aja sih. Terus kalau yang kayak tolak permanen itu tadi mohon dipertimbangkan karena beberapa sudah sesuai administrasinya tetapi terkendala dengan keterlambatan informasi yang sampai ke guru mengenai SK jabatan yang mereka tidak mempunyai SK jabatan karena include dengan SK pangkat. Jadi mereka belum melampirkan surat keterangan atau pernyataan. Itu mohon dipertimbangkan untuk yang tolak permanen kasus tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nuril. Kepada Bapak Asri, kami silakan untuk menjawab. Terima kasih Bu Nuril, pertanyaannya lumayan banyak nih. Ya, yang pertama saya ke pertanyaan terakhir. Itu sudah kita akomodir tadi Ibu ya, terkait dengan yang ditolak, tapi tolong Ibu menginventarisir kembali mana-mana datanya itu disampaikan lagi ke kita gitu ya. Karena itu tadi kebijakannya adalah mengakomodir guru-guru yang memenuhi persyaratan. Itu arahan dari pimpinan kita Bu Dirjen. Lalu kemudian
terkait dengan PJ. PJ itu yang mengisi tentunya kan dinas ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di dalam pengusulan TUK tadi. Terus lalu kemudian anggaran, kaitannya dengan anggaran ini memang agak sedikit jadi bahan ya, jadi bahan diskusi juga buat kita bersama. Intinya penyelenggaraan uji kompetensi ini harus berjalan gitu ya, harus dilaksanakan. Sementara kita paham bersama bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota penganggaran itu di tahun sebelumnya dan agak sulit untuk revisi anggaran begitu ya. Akan tetapi eh, kami berharap Bapak dan Ibu ini kan agak fleksibel ya, fleksibel pelaksanaan uji kompetensi ini. Eh, Kalau menurut hemat kami untuk penentuan TUK ini kan nggak terlalu memakan biaya karena TUK di sini itu udah disimplifikasi sedemikian rupa sehingga tidak seperti TUK yang selama ini kita pikirkan. TUK kemudian ada berbagai perangkat komputer di dalamnya, ada tim IT di sana, ada proktor yang membersamai pada saat uji. Ini enggak, ini hanya ruang kosong aja. Mungkin pada saat selesai ujian semester akhir ya, semester eh, tengah semester gitu, itu udah ada beberapa lokal sekolah yang kosong. Nah, itu yang kita manfaatkan, Ibu. Jadi, oleh karena itu, palingan di sana yang perlu kita pikirkan listrik, internet. Nah, kedua eh, kedua ini juga item ini juga sebenarnya tanpa kita pergunakan ujian di sana, kita melaksanakan ujian di sana, jaringan internet ada di sekolahan itu. Lalu kemudian listrik juga ada. Layaknya seperti rumah kita aja kalau boleh saya analogikan. Kita nggak pakai pun kadang listriknya tetap nyala, begitu Ibu. Jadi penggunaan listrik di sini juga nggak penggunaan listrik yang begitu berat. Nah, oleh karena itu, mohon kerjasamanya, kolaborasinya, bagaimana kita berdiskusi, mempersuasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam hal ini. Nah, karena kita sama-sama diamanatkan oleh pimpinan untuk merangkul Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam hal mensukseskan penyelenggaraan uji kompetensi ini. Namun demikian, kami pastikan untuk penyelenggaraan uji kompetensi ini secara anggaran pusat tidak menyiapkan. Beda dengan PGP dan mungkin program-program lain seperti P3K gitu, Ibu. Jadi di awal sih sebenarnya pimpinan kita juga menyampaikan, oke kita coba dulu nih tahun ini anggaran memang kita mulainya itu sudah berjalan di tahun berjalan nih. Seingat saya kita di Februari kan gitu launching program ini. Nah, sementara anggaran di sana udah tetap aja jalan gitu. Nanti kemudian di dalam perjalanannya ada dinas yang benar-benar tidak menganggarkan, ya udah cut aja dulu sampai begitu pimpinan kita. Karena memang di mindset kita harusnya ada di dinas. Karena apa? Pengembangan profesi itu kan ada di sana. Ada tusinya mereka. Pengembangan karir maksud saya, mohon maaf. Nah, kalau dulu itu kita dupak gitu ya, lalu kemudian sekarang ini mungkin diganti. Tapi sebetulnya ini bukan pengganti, ini hal yang berbeda. Dari tahun 2017 ini sudah diamanatkan ini pelaksanaan uji kompetensi dan kita sudah melaksanakan di 2018, tapi yang kita sasar waktu itu adalah utama. Nah, ketika itu mereka anggarkan di dalam mata anggarannya mereka, di dalam perencanaan mereka, anggaran yang ada itu sebetulnya hanya sedikit yang kita pakai untuk TUK ini. Karena itu tadi TUK-nya hanya oh ya udah kami pakai dulu sekolah A, sekolah SMA 1 misalnya karena memang sudah aktivitas belajar mengajar di sana itu selesai ujian udah nggak ada gitu atau mungkin udah nggak efektif gitu. Itu yang kita pakai. Itu Ibu terkait dengan anggaran. Jadi mohon kita bagaimana eh, menyampaikan ini kepada dinas agar mereka benar-benar paham terkait dengan anggaran ini seperti pembagian peran dan implikasi anggaran yang ada di dalam paparan kita sebelumnya. Lalu kemudian apakah TUK ini bisa ditambahkan? Bisa Ibu sebelum sampai penutupan. Kita kan di sana tanggal 16 sampai dengan 19 ya pengusulan TUK. Sebelum sampai batas waktu itu, Bapak dan Ibu masih bisa nih berdiskusi terus mencari yang lebih ideal gitu ya. Mana TUK yang akan kita pakai, kemudian kira-kira dikaitkan dengan jarak peserta dengan TUK ini udah ini yang paling efisien menurut kita, yang paling bagus strategis ya. Bisa. Jadi sampai di tanggal 19 itu masih boleh Bapak dan Ibu ganti walaupun tadi udah diusulkan di link yang tadi itu. Lalu kemudian
gimana sekiranya jika hanya ada satu pesertanya? Boleh nggak ikut di kabupaten lain? Boleh banget. Maka dari itu kami sebetulnya ketika idealnya kan sesuai dengan kewenangan ya Bapak dan Ibu ya, provinsi mana, kabupaten kota mana. Akan tetapi kami menawarkan alternatif solusi lain lagi, di mana di sini kita kolaborasi antara di provinsi dan kabupaten kota. Kewenangannya kan beda. Dikmendiksus itu di provinsi, kemudian yang Dikdas itu ada di kabupaten kota. Nah, jika ini bisa kita pertemukan dan ini memang harapan kita teman-teman di PGP ini yang bisa merangkul mereka di sana di lapangan. Bagaimana agar ini bisa melebur, lentur gitu ya. Karena kita lihat nih misalnya SMA 1, sebut saja lagi ini Bogor lagi nih Bapak Ibu, mohon maaf. Bogor, kemudian di sekitarannya itu banyak nih sekolah-sekolah SMA, SMP 1, SMP 2, dan seterusnya, bahkan SD, TK. Nah, guru-guru yang ada di sana itu bisa ditarik ke sana. Namun demikian itu kan harus eh, koordinasi, diskusi, dan ada kesepakatan bersama di internal eh, Dinas Pendidikan. Gitu Ibu. Jadi kalau ada satu kami sarankan ya masuk nempel di TUK yang lain. Lalu kemudian 20 peserta maksimal ini sesuai dengan NPK kita, Perdirjen kita Bapak dan Ibu. Ini sebetulnya kenapa muncul angka 20 ini? Ini biar lebih terjaga sebenarnya kualitas dari pelaksanaan uji kompetensi kita ini. Bisa nggak sih 50, 60? Ya bisa-bisa aja, namun kan nanti khawatir kitanya soal dan seterusnya atau diskusi segala macam gitu. Oleh karena itu kita pandang pada saat merancang, kita pandang idealnya 20 itu udah angka ideal gitu. Namun kemudian apakah boleh 10? Boleh 5? Boleh, itu kan maksimal Ibu. Namun tadi ada di chat juga sebenarnya yang bertanya, saya lupa dari Gorontalo kalau nggak salah ya Pak, Ibu. Bagaimana kalau misalnya 21? Kami ya 21 nih pesertanya. Ada satu, apakah kita bikin dua TUK atau cukup satu? Nah, ini kita sepakat aja Bapak dan Ibu, kita kasih aja toleransi. Batas toleransi ketika misalnya ada berlebih. Kalau seandainya kita buka dua TUK juga kan itu terlalu boros ya, nggak efektif gitu. Secara pengawas nanti harus ada dua yang hadir dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu kita sepakat bahwa batas toleransi itu kita kasih eh, 50% dari total yang ada 20 itu. Jadi kalau misalnya masih ada selisih dua, gimana kalau 22, gimana kalau 23 sampai 30 Bapak. Jadi kalau misalnya masih 30 di daerah itu, sekiranya Bapak dan Ibu merasa nggak ada SDM untuk pengawas atau mungkin anggarannya nggak cukup nih kalau dua pengawasnya, cukup satu TUK aja untuk yang 30 itu. Tapi kalau memang oh ya kami tetap dua TUK nih, ya udah buat dua, misalnya 20 10 kan begitu. Atau 15 15 nggak apa-apa, yang penting bisa terjaga nih pelaksanaan ujinya, kualitas tadi. Mungkin itu pertanyaan dari Bu Nuril yang dapat saya elaborasi, Mbak Lia. Kira-kira ada yang kelewat nggak, Bu? Ya, Maaf, silakan Bu Nuril. mau nambahkan lagi. Misalnya yang satu orang tadi, peserta tadi, daring pun tidak apa-apa ya. Kami lebih mendorong daring itu kan lebih kepada yang 3T, Ibu. Jadi kalau itu masih di dalam jangkauan nggak ada masalah dengan jaringan, ya justru Ibu nih yang mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi bagaimana mensiasati yang satu itu masuk di TUK mana. Gitu, Ibu. Karena kebetulan kalau mengikuti ini kan Dikdas yang satu orang ini. Kalau dia mengikuti ke kabupaten kota lain, jaraknya jauh dia ke kabupaten lain itu. Gitu. Dia berada di kabupaten atau dekat BGP? Kabupaten di Dekat, kabupaten. kalau ke BGP juga jauh juga, Bu. Jauh, sekitar 8-10 jam. Nah, berarti ini tugasnya ini BGP. Jika kemudian Bapak dan Ibu meyakini bahwa pelaksanaan uji dia nanti secara daring terjaga yang tadi itu, monggo silakan. Tapi pengawasan dan pemantauan itu tetap terjaga, berita acara pelaksanaan uji itu tetap ada, gitu ya Bu. Baik. Ya.
Lalu ini maaf lagi tanya, untuk pengawas itu satu TUK misalnya ada 2 kelas, berarti itu 2 pengawas atau 1 pengawas? Satu satu tuk. Nah, ini mungkin kita samakan dulu nih persepsinya ya. Kalau tadi di simulasinya teknologi, TUK itu adalah sekolahnya, kan begitu. Kemudian di dalam sekolah itu ada kelas-kelas. Nah, kalau itu yang kita jadikan acuan penyebutan TUK ini, kelas-kelas ini setiap kelas itu 1 pengawas, gitu Ibu. Jadi misalnya ada 2, ada 3 kelas di satu TUK, berarti menyesuaikan kelasnya Ti- ya pengawas. Iya, 3. Iya, Hmm, menyesuaikan kelasnya, betul. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada lagi Ibu Nuril? Mohon izin. Sudah cukup. Sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Asri, Ibu Nuril. Untuk penanya berikutnya, Bapak Ihsan dari BGP Sumsel, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurlia. Ya. Yang kami hormati para narasumber, ini Pak Asri dan rekan-rekan. Yang ingin dipertanyakan pertama mengenai TUK ini, di Sumsel ini kemarin sudah memetakan ya, perpal Oh, tahap 2 maaf sudah nyarinya. selesai. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Bapak, Pak Isan? Nah, kami sudah memetakan, cuman kami kemarin belum memetakan yang menggabungkan dengan yang utama, gitu kan, belum punya datanya, ya, juga yang pengawas. Nah, kemudian pertanyaan kami di sini di provinsi mereka sepakat mau membuat TUK sendiri di setiap kabupaten kota, gitu Pak. Tidak mau bergabung dengan kabupaten kan, karena mereka punya apa ya MKKS katanya akan mengelolanya nanti. Jadi di provinsi itu akan kami punya 17 kabupaten kota, maka di dinas provinsi itu akan tersebar 17 TUK di setiap kabupaten kota itu terpisah dari TUK kabupaten kota gitu Pak. Nah, sini pertanyaan Kim, apakah memungkinkan itu secara sistem di aplikasi nanti misalnya di Provinsi Sumsel itu nanti di setiap kabupaten itu ada satu TUK khusus untuk SMA, SMK dan SLB ya di dinas provinsi gitu ya. Sedangkan Hmm. untuk kabupaten kota juga punya TUK sendiri untuk jenjang Hmm. TK, SD dan SMP gitu. Artinya terpisah ya. Nah, itu. Hmm. Kemudian eh, pertanyaan tadi, apakah secara sistem itu bisa diakomodir ya. Nah, kemudian pertanyaan kami yang kedua, untuk data ini ya, data pengawas dan yang utama itu, apakah bisa kita ambil langsung dari situ ya, dari apa namanya, dari admin ya, atau kami menunggu informasi dari, nah ini hari ini juga sedang ada sosialisasi oleh KSPSTK ya, pengawas ini juga akan melakukan sosialisasi untuk TUK gitu. Nah, ini kami untuk pengawas ini agak kurang berkoordinasi karena tidak ada grup seperti ini Pak. Kalau seperti kita di Dikmensus ada grupnya, nah di pengawas ini tidak ada grup untuk PIC-nya atau mungkin saya yang belum bergabung ya. Jadi eh, tadi sudah ada undangannya juga dan bersamaan waktunya nih Pak, jam 2 mereka sekarang itu. Nah, itu mungkin pertanyaan tadi yang perlu kami tanyakan, apakah mungkin yang provinsi tadi Pak gitu Pak. Tuh, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Kepada para narasumber, kami persilahkan mungkin kepada Pak Nasir dulu ya terkait TUK di sistem apakah memungkinkan. Ya, baik. Pak Iksan, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak Lia? Terdengar Pak Ansir. Oke, Pak Iksan, untuk pembuatan TUK itu diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa membuat TUK sesuai dengan kebutuhannya yang sudah dibahas bersama BGP, dan Dinas Provinsi juga bisa membuat TUK-nya. Jadi tadi yang saya contohkan di di mana di demo tadi adalah contoh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dia membuat TUK yang berada di beberapa lokasi. Jadi bisa di 13 atau di 17 kabupaten yang Bapak sampaikan tadi, itu juga bisa. Yang paling penting adalah sebenarnya adalah pengawasan. Ada enggak pengawas yang bisa ditunjuk untuk mengawas di lokasi tersebut? Terus kemudian juga teman-teman BGP, BBGP bisa ikut juga memantau pelaksanaan di eh, kelas-kelas atau TUK-TUK yang ada di Dikmen tersebut.
atau di Dikdas ya. Harapannya sih bisa terpenuhi secara SDM. Kira-kira begitu, Pak. Cuman ada juga langkah berikutnya yang terjadi ya. Contoh ada TUK di tadi Pak Asri juga udah jelasin, ada TUK di salah satu kabupaten yang bisa digunakan bersama antara Dikdas dan Dikmen. Makanya itu ada kapasitas ruangan. Jadi kalau ada kapasitas ruangan bisa terlihat ruangan itu sudah terisi berapa peserta, kita bisa nitip berapa peserta lagi di situ. Contoh Kabupaten Jayapura sudah menetapkan TUK-nya ada 20 kapasitas, terisi baru 10. 10 ini bisa diisi oleh teman-teman dari Dikmen. Contoh ada guru-guru dari Dikmen yang ingin bergabung gitu. Terus juga ini penentuannya juga itu berdasarkan pengelolaan jadwalnya, jangan lupa berdasarkan jenjang UKKJ yang berlaku. Karena secara penjadwalan itu sudah diatur nanti given dari pusat, Bapak Ibu hanya bisa melihat jadwal yang sudah ditentukan. Gitu Pak Iksan dari kami terkait dengan boleh tidaknya Dinas Provinsi membuat TUK. Kepada itu Ya. sudah bisa dan aksesnya diberikan kepada admin UKOM Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya. Gini, Pak, kalaupun nanti ada yang dititip, misalnya ada satu kabupaten kota itu SMA SMK cuma 5 orang misalnya gitu ya. Kita coba titipkan di TUK kabupaten kota misalnya gitu Pak ya. Artinya di awal sebelum penetapan TUK itu sudah dikoordinasi ya, sudah didaftarkan dulu, artinya sudah dimasukkan dulu gitu ya. Tidak bisa mendadak seperti setelah dekat itu baru mau gabung gitu, tidak bisa betul ya. Artinya betul-betul dari awal sudah koordinasi, sudah dimasukkan seperti tadi gitu Pak ya. Ya, karena kan Oke. jumlah verbal kan sudah ketahuan nih Pak ya. Ya, betul. Plotting-plotting sudah Bapak lakukan. Ternyata ini ada nanggung 5 nih. Nah, Bisa nggak dititip? Tetap. Titipnya itu begini Bapak Ibu. Titipnya adalah Bapak Ibu di kabupaten, di provinsi tetap bikin TUK tapi menggunakan nama TUK yang sama dengan yang di kabupaten kota. Jadi tinggal oh ya ya. memilih. Ya, Tetap ini saya dibuat ya. contohin. Ya, ini saya Hmm. contohin ya Bapak Ibu ya. Saya Hmm. liatin TUK-nya tadi mana ya? Bentar. Ini biar clear ya Bapak Ibu ya. TUK yang sudah dibikin ini sehingga Bapak Ibu bisa gunakan TUK itu. Ini contoh ya. Jadi contoh, ini saya kan admin provinsi. Saya ingin menitip guru saya di TUK-nya Dikda atau TUK-nya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sudah saya contoh di kelola penjadwalan, itu saya kebetulan di guru PNS Muda Madya, saya ingin nambah gitu, saya nambah, saya pilih TUK-nya. Ini kan ada SD Negeri Banda Aceh. Oh, kebetulan di Banda Aceh ada guru saya cuma 2 orang, gitu. Saya pilih sebagai tempat TUK saya, sesi jadwal TUK-nya kapan, nama ruangnya mungkin kita di ruang yang sama, kita koordinasi dengan teman-teman BGP, contoh ruang lab kom 3 itu, kemudian jumlah kapasitasnya kita bikin 20 sama ya, input link Zoom kalau ada. Di sini Bapak Ibu wajib juga nambahin pengawasnya. Jadi untuk itu mungkin saya ada pengawas, saya sampaikan ya. Ini ada Zulkifli. Mungkin bisa minta bantuan teman di sana Dinas Pendidikan Kota Aceh gitu ya. Terus kemudian NIP-nya sudah. Nanti kalau sudah ini sudah Bapak Ibu isi tadi ya di SD Negeri 1 Banda Aceh. Ini Bapak bisa nambah pesertanya di sini.
tambah peserta Bapak yang 2 orang itu. Oh ini saya nitip 2 orang di sini. Banda Aceh, simpan. Betul. Ya, ini cara administrasi tetap tercatat. Secara pelaksanaan di lapangan itu dia bergabung satu TUK di ruangan Lakom 3 itu terdiri dari teman-teman dari Dikdas dan teman-teman dari Dikmen. Gitu Bapak, bisa di copy ya Pak Iksan dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Nasir. Untuk penanya berikutnya kepada Bapak Martin dari BGP Papua, kami persilakan. Ya baik, makasih Mbak. Saya ini izin, mohon maaf sekali, saya baru bisa join tadi karena lagi di daerah kabupaten yang kebetulan sinyalnya kurang bagus ini. Jadi baru bisa join, jadi saya mungkin kelewat ya dari penjelasan awal. Jadi mungkin yang pertama mungkin kalau ada rekamannya mungkin bisa di-share ke ke kami. Atau yang kedua mungkin kalau boleh ini mungkin ada sedikit penjelasannya, mungkin singkat saja. Kira-kira apa saja yang harus kami siapkan gitu kami ini, karena saya terus terang saya baru gabung ini Mbak, baru baru bisa join ini. Mungkin Pak Nasir atau ya para narasumber yang lain bisa mungkin kasih sedikit pemahaman pada kami supaya mungkin bisa kami koordinasi dengan teman-teman di kabupaten. Mungkin itu saja Mbak, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Martin. Untuk penjelasan mekanisme TUK mungkin ya Pak, bisa dijelaskan kembali ke Pak Nasir? Baik, Pak Martin, Bapak Ibu semua, saya sudah kirim paparan di grup chat kita itu, Oke. ya, paparan dari kami. Yang paling penting dari penyiapan TUK ini sebenarnya adalah lebih banyak ke koordinasi teman-teman di balai dengan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten. Yang pertama adalah Bapak kan sudah dapat jumlah peserta yang akan di verbal, yang sudah lulus verbal. Kita sudah tahu kekuatan kita berapa, terus kemudian kita akan nyiapin TUK. Nah, TUK sendiri kemarin penjelasannya bahwa lokasi yang mudah diakses, terus kemudian punya listrik yang aman, internet yang aman. Itu yang perlu disiapin cuman itu saja Bapak Ibu. Tidak perlu sampai harus nyiapin proktor, nyiapin lab komputer khusus, harus nyiapin ini dan macam-macam. Cukup itu saja Bapak Ibu. Ruangannya representatif, mudah diakses, yang mana guru-guru nanti datang bawa perangkatnya sendiri untuk melakukan ujian. Sampai kejadian terburuk terjadi, contoh mati lampu. Kalau peserta bawa handphone dan atau bawa tab dan masih ada sinyal internet, saya kira masih bisa ujian Bapak Ibu. Ya, kalau sampai kemungkinannya terburuk, kecuali kalau sudah internet mati, listrik mati, ya itu berarti wassalam. Tapi kita berharap tidak terjadi kejadian itu di tanggal tersebut. Kita berharap semuanya baik-baik saja. Gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu semua juga perlu menyampaikan ke dinas maupun peserta menyiapkan tempat yang backup listriknya baik. Ada genset, atau mungkin dia daerahnya yang tidak sering mati lampu. Terus kemudian kalaupun mati lampu, mereka sudah harus menyiapkan perangkat cadangan backup, bisa pakai Chromebook itu ya, yang teman-teman punya, atau pakai tab, atau pakai handphone sekalipun dalam kondisi darurat seperti ini. Itu yang perlu disiapin. Terus kemudian yang ketiga, Pak Martin dan teman-teman kudu nyiapin pengawas. Pengawas ujian ini terdiri dari PNS, bisa dari Dinas Pendidikan, bisa dari pengawas satuan pendidikan atau tata usaha dari sekolah yang ditempati sebagai tempat uji kompetensi tersebut.
Terus kemudian ini contoh yang nanti Bapak Ibu sosialisasikan ke dinas-dinas yang nanti kami akan berikan akun demonya untuk Bapak Ibu sosialisasikan ke dinas cara membuat TUK, cara memasukkan peserta, dan melihat. Ini terakhir kita lihat di sini. Ini nanti peserta kita bisa lihat di statusnya seperti ini. Nah, itu Pak Martin yang perlu saya sampaikan. Cara penambahan TUK nanti sudah ada di paparan, bisa dipelajari, tapi saya kira tidak terlalu susah. Pertama, Bapak Ibu itu tambah dulu TUK-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tambah dulu TUK-nya, pilih TUK-nya ini satuan pendidikan apa non satuan pendidikan. Contoh, ada yang mau melaksanakan di aula dinas pendidikan, ada yang mau melakukan di aula Bapeda, atau ada yang mau melakukan di kantor bupati, atau ada yang melakukan mau di mana di satu ruang pertemuan, di hotel, ya, atau di wisma, atau di mana boleh saja. Ini kalau satuan pendidikan nanti dia harus masukkan NPSN-nya, terus kemudian baru bisa dilakukan penambahan. Terus, nah ini contoh yang kita sudah buat tadi. Ini ada beberapa yang sudah dibuat. Jadi dia bisa menggunakan ini kita tambah satuan pendidikan. Ya, kita simpan dia sebagai tempat TUK yang lurik. Terus kita simpan. Sudah. Sudah ditambahin sebagai sebuah lokasi TUK. Nanti berikutnya Pak Martin dan teman-teman di Balai mengasistensi dinas untuk melakukan kelola penjadwalan. Nah, kelola penjadwalan ini sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini Bapak Ibu juga kebagian nanti ada pengawas PNS muda dan PNS madya ya. Ini muda madya guru, terus tinggal Bapak Ibu tambahkan, pilih TUK dan pengawasnya. Tadi kan Bapak Ibu sudah tentukan TUK-nya. Kita tadi menentukan TUK di SMP Negeri 1 Aceh contoh. Ini pilih gitu. Terus sesinya nanti ini given sudah dapat ya Aceh untuk jenjang ini dapatnya hari apa. Terus kemudian ruangnya itu nanti ditulis kelas berapa gitu. Ya, ruang kelas gitu, jumlah kapasitasnya 20. Tadi Pak Asri menyatakan kita masih memberikan toleransi ya, sampai 50%, sistem juga sama. Sistem sudah memberikan toleransi sebanyak 50%, jadi kalau tadi kita sudah Bapak Ibu bisa isi sampai dengan 30. Ya ini kalau terjadi kondisi di mana 21 Pak, kurang nih satu orang ya. Tuh, ditambah, ini pengawasnya, terus kemudian instansinya, baru disimpan. Nah, setelah ini kita bisa lihat detail, kita bisa nambahin peserta di sini. Kita bisa nambahin peserta untuk dimasukkan. Kita pilih, terus kemudian kita simpan. Udah, 2 peserta ini sudah masuk. Di sini kapasitasnya 2 dari 21. Kira-kira begitu Pak Martin. Terakhir setelah detail jadwal dibuat, peserta sudah dimasukkan, Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk Bapak Ibu bisa melihat di sini
peserta SJT untuk guru Muda Madya tadi itu sudah berapa yang sudah di set, berapa yang belum. Nah, di sini untuk pesertanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini belum dijadwalkan, ini sudah. Nah, ini bisa difilter untuk mencari guru-guru yang belum dijadwalkan. Itu 3, nanti ada satu menu lagi yaitu berita acara. Berita acara ini berisi berita acara pelaksanaan uji kom. Jadi nanti di setiap kelas uji kom itu akan ada form berita acara yang ditandatangani oleh pengawas, ya, dan ada berisi berita acara dan juga salinan daftar hadir peserta. Jadi di situ ada nanti, jadi tidak perlu lagi bikin daftar hadir sendiri, tulis nama, tanda tangan. Itu tinggal diunduh, itu sudah keluar namanya, siapa peserta yang ada di dalam kelas tersebut. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.